dua rukun. Tasyahud satu rukun. Tasyahud itu dimulai dari at-tahiyat itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini tasyahud. Setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini rukun yang lain. Rukun yang disebut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang ke-15. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini syaratnya sama seperti syaratnya tasyahud kemarin. Apa? Ayyasiha maqablahu alla yaqsid bihi ghairahu. Itu tidak diniati sholawat yang lain. Misalnya ketika sholawat, ketika tasyahud. Antum ketika sholat, ketika tasyahud di masjid, misalnya sholat sunat di masjid, ada acara maulid. Ada acara maulid. Nah, kemudian ada orang membaca sholawat, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalnya. Kan kita mendengar nama Nabi Muhammad disunahkan, diperintahkan untuk membaca sholawat. Akhirnya untuk baca sholawat, kebetulan pas waktunya baca sholawat tasyahud misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang baca maulid itu mengucapkan, ada yang berkata Allahumma shalli ala Muhammad misalnya. Akhirnya antum baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niat untuk jawab itu. Niat untuk jawab itu tidak sah. Bukan sholatnya enggak sah. Sholawat yang antum baca ini tidak sah sebagai rukunnya sholat. Harus antum baca sholawat lagi. Kenapa? Sholawat yang tadi diniati yang lain. Bukan sholawatnya sholat. Tapi sholawat menjawabi orang itu. Ini enggak sah. Kalau niat dua sah. Kalau ada niat dua. Jadi ketika antum tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada orang baca Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya antum, pada orang sholawat tak jawabi. Antum baca sholawat, diniati untuk sholawatnya sholat, diniati untuk jawabi orang itu, maka sah. Niat dua ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niat jawab itu dan niat sholawatnya sholat. Tak apa-apa sah. Sama kayak Fatihah kemarin. Kalau dibelokkan untuk tujuan yang lain, tidak sah Fatihahnya, harus diulang. Itu. Tapi kalau niat dua tidak apa-apa. Misal ada orang tahlilan di masjid, antum sholat di situ, sholat tahiyatul masjid misalnya, Allahu Akbar. Pas waktunya Fatihah, pimpinan tahlilnya baca Al-Fatihah, udah tartib Fatihah ya. Akhirnya antum baca Fatihah, niat baca untuk tartibnya imam tahlil itu, tidak sah. Kalau diniati untuk baca Fatihah, diniati untuk wali atau orang yang meninggal atau siapa yang dimaksud oleh imam tahlil itu. Tapi kalau untuk niat dua ada apa-apa. Niat Fatihahnya sholat dan niat Fatihah untuk tartibnya imam itu tidak apa-apa. Niat dua boleh. Tapi kalau niat hanya untuk tartib Fatihahnya imam tahlil atau sholawat tadi untuk jawabi orang yang sholawat tadi, hanya niat itu, maka tidak sah sholat. Sama seperti syaratnya tasyahud itu. Kemudian huruf-hurufnya diperhatikan. Tidak boleh ada huruf yang dibuang. Kemudian tidak boleh lahannya. Tidak boleh Allahumma salli pakai sin, sholli, shod ya. Allahumma salli tidak boleh. Gitu. Kemudian memperhatikan tasdidnya. Allahumma sholli. Tidak cukup Allahumma sholli, tidak cukup. Allahumma sholli, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Sebaiknya pakai sayyidina, ya. Sebaiknya pakai sayyidina. Ya khilaf ulama, ada yang menganjurkan untuk pakai sayyidina karena memang tidak selayaknya kita menyebut nama beliau tanpa ada gelar kehormatan. Nyebut namanya gitu aja, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mengatakan enggak karena ada warat khusus seperti Habib Abdullah Al-Haddad misalnya, kalau sholat tidak baca sayyidina. Sholawat kalau di sholat tidak pakai sayyidina. Kalau di luar sholat iya pakai sayyidina. Ala kulli hal ada khilaf di situ. Jadi syaratnya tasyahud, syaratnya sholawat sama seperti syaratnya tasyahud. Kemudian minimalnya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Minimalnya. Dari mana? Amma. Siapa lagi yang belum datang? Kemana? Tidur? Betul.
Jadi minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Yang sempurna pakai sholawat Ibrahimiyah. Yang paling afdol dari sekot-sekot sholawat yang ada itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah sendiri riwayatnya banyak sekali, beda-beda. Riwayatnya beda-beda seperti disebutkan di Al-Qaulul Badi ya. Di Qaulul Badi riwayatnya sholawat Ibrahimiyah itu bermacam-macam. Ala kulli hal, kebanyakan ulama mengatakan segot sholawat yang paling afdol adalah segot sholawat Ibrahimiyah. Segot sholawat Ibrahimiyah yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shalawat Ibrahimiyah itu yang paling afdal, yang paling afdal. Ini rukun yang ke-15. Rukun di tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah. Begitu juga sholawat ketika tasyahud awal, sunnah. Yang rukun apa? Setelah tasyahud akhir. Kemudian yang rukun sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah. Bukan rukun. Menurut qaul jadid. Menurut qaul jadid bukan rukun. Jadi ya, walaupun sholawat hanya kepada Nabi Muhammad tanpa kepada keluarga beliau itu sudah sah. Itu sudah sah. Itu qaul jadid. Qaul qadim mengatakan tidak wajib. Sholawat kepada al juga wajib. Nah, itu yang dimaksud dengan syairnya Imam Syafi'i. Apa syairnya Imam Syafi'i? Annaman lam yusolli alaikum la sholata lahu ya. Orang yang tidak bersolawat kepada kalian wahai ahlul bait maka tidak ada sholat bagi dia, sholatnya enggak sah. Itu qaul qadim. Qaul jadid enggak, sunnah saja. Kemudian rukun yang ke-16 as-sadisa asyara assalamu. Rukun yang ke-16 adalah mengucapkan salam. Salam yang rukun ini adalah salam yang pertama. Salam kedua itu sunnah. Dan orang setelah salam pertama itu sudah keluar dari sholat. Jadi kalau ada orang salam pertama itu dia sudah keluar dari sholat. Jadi kalau habis salam pertama kok ada sesuatu yang membatalkan sholat, sholatnya tetap sah. Misalnya habis salam pertama keluar angin, sah sholatnya. Kenapa? Dengan salam pertama itu sudah keluar dari sholat. Salam kedua itu adalah sunnah. Itu. Di sini dikatakan wa aqalluhu assalamualaikum. Minimalnya assalamualaikum. Itu minimalnya. Yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Pakai wabarakatuh enggak sunnah wabarakatuh. Imam Romli mutlaqon enggak sunnah wabarakatuh. Ya, Imam Romli mutlaqon enggak sunnah wabarakatuh. Jadi salam dari sholat itu assalamualaikum minimalnya, yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah 2 kali. Itu yang sempurna. Tidak sunat ditambah wabarakatuh dalam sholat apapun menurut Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar sama, sholat apapun tidak sunat ditambah wabarakatuh kecuali sholat janazah. Kecuali sholat janazah. Jadi Ibnu Hajar sholat apapun tidak sunat ditambahi wabarakatuh kecuali sholat janazah. Sholat janazah sunat ditambahi wabarakatuh menurut Imam Ibnu Hajar. Amalnya orang tarim kebanyakan wabarakatuhnya dibaca pelan. Biasanya kalau antum jauh dari imam dengarnya assalamualaikum warahmatullah gitu aja. Biasanya assalamualaikum warahmatullahi, bukan warahmatullahi wabarakatuhnya agak pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalnya orang-orang Hadramut begitu, wabarakatuhnya dipelankan. Jadi kayak ngambil jalan tengah antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi dibaca ngamalkan kalamnya Ibnu Hajar, dipelankan. Takutnya Imam Romli hadir nanti loh, kalau nggak ngambil pendapat aneh. Jadi menghargai pendapatnya Imam Romli. Masya Allah, orang tarim itu menjaga betul khilaf-khilaf antara ulama, itu dijaga betul. Jadi ya apa caranya sebisa mungkin digabungkan lah. Kalau ibadah
sebisa mungkin amalnya itu sah menurut semua ulama. Jadi minimalnya assalamualaikum, yang lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Syaratnya salam itu ada 10. Syaratnya salam ada 10. At-ta'rif. Pertama, harus pakai sigat ma'rifat, pakai al. Assalamualaikum. Itu. Enggak cukup salamun alaikum, enggak cukup. Salamun alaikum, enggak cukup. Harus assalamu. Pakai ta'rif, al-ta'rif. Satu at-ta'rif. Kemudian al-khitab. Pakai dhamir khitab. Ini al-khitab. Assalamualaikum. Enggak boleh assalamu alaihim. Gitu. Assalamu alaihim enggak cukup ya. Assalamu alaihim warahmatullah. Assalamu alaihim warahmatullah ya, enggak cukup. Jadi harus pakai dhamir khitab assalamu alaikum gitu. Kemudian yang ketiga al-jam'u. Harus pakai dhamir jamak. Assalamu alaikum. Enggak cukup assalamu alaika. Assalamu alaiki, assalamu alaikuma, enggak, assalamu alaikum, pakai jamak. Kemudian yang keempat ayyasila bainal kalimaten, itu. Harus nyambung, assalamualaikum, jangan assalamu diem, alaikum. Assalamu alaikum. Itu. Jadi kalau pisahnya lama enggak boleh, tapi kalau yang assalamu alaikum itu pendek itu masih ya enggak apa-apa. Pisahnya jangan lama, sama kayak seperti Fatihah itu loh. Jadi harus muttasil. Jangan dipisah oleh pisah yang lama atau pisah sebentar dengan niat memutuskan, atau dipisah dengan kalimat lain. Dipisah dengan kalimat lain enggak boleh. Jadi langsung assalamu alaikum. Ayyasila bainal kalimaten. Disambung antara dua kalimat itu. Kemudian bukan. Yang ada syarat nomor 5 nanti. Syarat nomor 5 itu al-muwalah. Ini yang nggak boleh dipisah diam ya. Syarat nomor 5 al-muwalah. Langsung assalamualaikum. Nggak boleh dipisah diam yang lama atau diam sebentar dengan tujuan memutuskan Fatihah. Ini maksudnya syarat nomor 5. Kalau syarat nomor 4 ini nggak boleh dipisah dengan kalimat lain. Ayyasila bainal kalimaten, ini maksudnya tidak boleh dipisah dengan kalimat lain. Ini nomor 4, nomor 5. Kemudian nomor 6, ayyakuna mustaqbilan lil qiblah atau istiqbalul qiblah. Jadi ketika mengucapkan assalamualaikum, salam yang pertama, salam kedua kita sudah tahu tadi, orang setelah salam pertama itu sudah keluar dari sholat ya. Ketika sudah salam pertama sudah keluar dari sholat. Jadi hatta antum berbalik dari kiblat tidak ada masalah. Ini untuk salam pertama. Sampai mengucapkan kum, assalamualaikum, lafaz huruf mimnya itu terucap, antum harus masih menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Sampai terucap kali huruf mim, assalamualaikum, harus menghadap kiblat. Nah, karena itu hati-hati. Sebagian orang sholat begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum mengucapkan mim, dadanya udah belok. Yang paling banyak kalau sholat jenazah. Yang paling banyak kejadian ini sholat jenazah. Ada yang nggak ngerti, ada yang nggak sadar kalau dia belok. Sebenarnya ngerti hukumnya, tapi nggak sadar, kebiasaan. Nah, jadi di sholat jenazah sering kita menyaksikan begini. Jadi kalau sholat jenazah kan takbir 4 kali. Setelah takbir keempat, baca doa yang sunnah setelah takbir keempat itu kan salam. Banyak orang salat jenazah ketika salam itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dadanya yang belok, kepalanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Cukup kepala yang belok, enggak usah saat dadanya. Banyak sekali ini. Banyak. Di sini di mana-mana. Di Indonesia atau di selain Indonesia banyak seperti itu. Jadi ketika salat jenazah, assalamualaikum. Belum mengucapkan huruf mim, dadanya sudah berbalik dari kiblat, batal itu salatnya. Salatnya apa? Batal, enggak sah.
Tapi banyak loh ini dalam sholat jenazah ini, hatta santri banyak yang melakukan itu. Assalamualaikum. Nah, yang belok cukup wajah. Kalau udah mim terucap tidak ada masalah. Ketika warahmatullahi itu apa belok tidak ada masalah. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi, kata mencolot itu tidak apa-apa ya, lompat tidak masalah. Kalau udah terucap kalimat mim. Kenapa? Kalau udah terucap assalamualaikum sudah keluar dari sholat, hatta inti sambil lompat warahmatullahnya tidak apa-apa, sambil lari ya tidak ada masalah. Nah, tapi kalau belum terucap mim tidak sah. Misalnya assalamualaikum, tidak apa-apa ya. Setelah terucap mim tambah tidak masalah karena udah keluar dari sholat. Tapi kalau assalamualaikum tidak boleh, batal. Istiqbal kiblat. Kemudian yang ketujuh, alla yaksid al-ikhbar. Adamu qasdil ikhbar. Assalamualaikum itu insya, artinya kita mengucapkan salam, bukan mengkabarkan. Jadi ada khobar, ada insya. Kalau kita misalnya assalamualaikum insya, ini mendoakan, bukan cerita, mendoakan assalamualaikum. Apa sih maknanya assalam? Ada yang mengatakan assalam ini namanya Allah. Assalamualaikum, ay Allahu alaikum, Allahu alaikum hafid, Allah alaikum raqib, Allah alaikum mu'in. Semoga Allah menjagamu. Jadi assalamualaikum, apa sih maknanya assalam? Ada yang mengatakan ulama assalam ini namanya Allah. Assalamul mu'minul muhaimin, ya kan? Salah satu nama Allah Asmaul Husna. Itu. Assalamualaikum, ay Allahu alaikum hafid, Allah alaikum raqib. Doa, semoga Allah menjagamu. Mendoakan siapa? Siapapun yang ada di ketika salam pertama, mendoakan imam bagi makmum, mendoakan imam dan siapapun yang ada di kanannya, baik malaikat, manusia yang sholat itu dan jin yang ada di situ yang mukmin. Nah, ketika salam ke kiri itu mendoakan yang ada di kiri, ya, ada yang ada di kiri dan di belakang. Jadi assalamualaikum ini doa. Insya assalamualaikum, ay Allahu alaikum hafid, Allah alaikum raqib. Ada yang memaknai begitu. Ada yang mengatakan assalamu artinya apa? Ya keselamatan dari malapetaka, keselamatan dari bahaya, bermakna keselamatan. Semoga keselamatan atas kamu. Semoga Allah selalu memberikanmu keselamatan lah, seperti itu. Semoga keselamatan atas dirimu. Intinya apa? Doa. Doa itu jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada insya, ada khobar. Gitu. Insya itu seperti doa, perintah, larangan. Itu insya, segot akad, segot tolak, akad nikah. Itu insya, bukan cerita. Misalnya ketika saya ngomong bi'tuka hadal kitab, itu artinya saya melakukan akad B. Insya, memunculkan, dengan ucapan ini saya memunculkan akad B. Bukan cerita bi'tu fi'il madhi, saya telah menjual kitab ini kepada kamu kemarin, bukan. Ya, bi'tu kan fi'il madhi. Kalau dimaknai khobar, artinya menceritakan kejadian B yang sudah terjadi di zaman yang telah lewat. Jadi kalau bi'tuka ini dimaknai khobar, artinya saya cerita kitab ini sudah saya jual kepadamu kemarin, seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Ini bukan segot B ini kalau dimaknai khobar. Bisa jadi segot B kalau dimaknai insya, memunculkan akad B dengan ucapannya. Kum, berdirilah. Ini artinya memunculkan perintah untuk berdiri. Latakum, larangan, memunculkan larangan dengan ucapan ini, memunculkan larangan untuk berdiri. Assalamualaikum tadi doa. Artinya insya, doa termasuk insya karena minta kan kita. Dengan ucapan itu kita minta pada Allah assalamualaikum. Dengan kita mengucapkan itu bukan kita cerita bahwa kamu itu selamat. Bukan cerita seperti itu. Kamu itu selamat dari malapetaka, enggak. Tapi kita doa minta kepada Allah agar engkau dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah.
Nah, nggak harus niat insya, nggak harus. Yang penting jangan diniati ikhbar. Nggak harus ada niat insya. Assalamualaikum. Nggak ada niat apa-apa. Orang awam kan nggak paham insya ikhbar apa kan itu. Nggak paham istilahnya, maknanya paham, hakikatnya paham, tapi nggak paham apa istilahnya. Jadi nggak harus ada niat insya secara khusus, nggak. Yang penting jangan ada qasdul ikhbar. Jangan assalamualaikum itu diniati cerita bahwa engkau selamat dari bahaya. Jangan diniati begitu. Kalau diniati seperti itu, maka salamnya tidak sah. Kemudian syarat yang ke-8, al-julus. Salam harus dilakukan ketika masih posisi duduk. Tidak boleh karena terburu-buru sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri gitu, tidak sah. Jadi sampai terucap mim, assalamualaikum, terucap huruf mim, harus masih dalam posisi duduk. Gitu. Yang ke-9, ayusmi'a nafsahu. Sama seperti rukun-rukun qauli yang lain. Isma'u nafsihi. Memperdengarkan bacaan salam kepada dirinya sendiri dalam kondisi sunyi dan ketika pendengaran normal. Artinya mengucapkan salam itu tidak cukup dalam hati, harus dengan lesan. Tidak cukup lesan bergerak tanpa keluar suara. Harus keluar suara yang sekiranya telinganya sendiri mendengar dalam keadaan telinganya normal dan dalam keadaan suasana sunyi. Itu. Pokok sekiranya begitu terdengar cukup. Walaupun tidak dengar gara-gara banyak suara kendaraan atau ada suara orang hajatan, misalnya rame-rame orang hajatan, tidak dengar, tidak masalah. Yang penting seandainya sunyi kedengaran. Atau dia tidak dengar karena apa? Telinganya tuli atau mengalami gangguan pendengaran, lemah pendengarannya, tidak dengar. Tapi seandainya normal dengar cukup. Tidak usah dikeraskan amat. Pokok sekiranya kalau pendengarannya normal, suasana sunyi dia mampu mendengar. Ini syarat yang ke-9. Syarat yang ke-10, ayyakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Tidak bisa diganti salam sejahtera untukmu, untuk kalian, tidak bisa. Harus pakai bahasa Arab. Kecuali kalau tidak mampu. Tapi kan lucu, tidak bisa assalamualaikum bisa mengucapkan salam sejahtera untuk kalian. Lebih panjang salam sejahtera untuk kalian dibanding assalamualaikum. Seandainya fuqaha mempersiapkan solusi bagi setiap kemungkinan terkecil apapun ya. Itu. Assalamualaikum. Jadi harus pakai bahasa Arab. Ini syarat-syaratnya salam. Ada 10. Kalau hadis julus. Hah? Hadis julus. Ya, posisi yang dia mampu. Tidak bisa berdiri, duduk misalnya. Soalnya tidur miring, ya dilakukan dalam kondisi tidur miring itu. Salahnya dia miring ini. Tetap ini gimana? Nolehnya kan sunnah. Noleh itu kan sunnah kan, tidak wajib. Gitu. Ya bisa begini kan miring, bisa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu bisa. Lagian juga sunnah itu bukan rukun. Ini rukun yang ke-16, salam. Rukun yang terakhir as-sabi'a asyara at-tartib. Rukun yang ke-17 dan yang terakhir adalah tartib. Urut. Salat itu jangan dilompat-lompat, urut. Kenapa? Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah SAW. Salatlah seperti aku salat. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Dan Nabi tidak pernah salat dilompat-lompat itu. Salatnya ya urut itu. Salatnya urut. Jadi sebelum sujud harus rukuk dulu, i'tidal dulu. Tidak boleh sujud dulu kemudian bangun lagi rukuk, tidak boleh. Nah, itu. Jadi nggak boleh dibalak-balik, harus tartib. Ada pertanyaan? Setelah ini akan bahas sunnah-sunnahnya sholat ya. Nggak bisa, nggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum tidak sah, harus assalamualaikum. Nggak bisa nih assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan salamnya juga ke malaikat. Iya kan, malaikatnya perempuan, akidah orang kafir itu. Malaikat orang kafir kan yang meyakini malaikat itu perempuan. Dan di film-film kartun, di
digambarkan malaikat itu sebagai peri perempuan. Artinya itu ngajari akidah kufur kepada anak-anak sejak masih kecil. Di film-film kartun kan mesti ada peri kan ya. Apa peri maksud mereka? Malaikat ya kan? Malaikat perempuan, akidah kafir. Itu, meyakini malaikat perempuan. Ini salam bukan hanya kepada yang di sampingnya, kepada malaikat, kepada jin. Tidak boleh, harus assalamualaikum. Memang tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan. Tapi harus. Ada lagi? Apa? Misalnya lulus tiba-tiba keram, boleh nggak lulus? Hah? Udah cepetan aja assalamualaikum, udah bangun aja sendiri. Hah? Keram kan, kepingin segera bangun kan? Assalamualaikum, udah bangun langsung. Ya. Masa ndak betah hanya nahan untuk mengucapkan assalamualaikum ya? Ndak betah banget udah. Singkat assalamualaikum udah. Ada lagi? Nggak ada. Wallahu a'lam al-fatihah.